Untuk menghadapi Pilkada serentak November 2024 mendatang, Polres Banjar menurunkan ratusan personil kepolisian dan ditempatkan di seluruh TPS termasuk di zona yang rawan konflik. Pasukan keamanan Polres Banjar menggelar pasukan untuk pengamanan pilkada bulan November mendatang. Ratusan anggota kepolisian dilengkapi dengan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk mengamankan jalannya pilkada. Selain dilengkapi peralatan, jajaran personel anggota kepolisian diperiksa terlebih dulu kondisi kesehatannya. Hal tersebut bertujuan agar saat bertugas dalam kondisi prima. Kapolres Banjar AKBP Denny Yulianto mengatakan jajaran Polres terus mengikuti berbagai perkembangan politik pilkada di wilayah Kota Banjar. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat pilkada digelar. Selain itu, Polres Banjar selalu memberikan edukasi kepada warga untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Pengamanan pertama yang kami sudah lakukan adalah kami menyiapkan personil yang nanti akan dilibatkan untuk kegiatan pengamanan selama tahapan pilkada, mulai dari kampanye sampai dengan pelantikan. Dan itu diperkirakan akan melibatkan lebih dari 200 personil. Kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemkot terkait dengan kerjasama dan koordinasi selama pelaksanaan pilkada nanti. Untuk pencegahan berbagai hal, terutama pengamanan di pilkada mendatang, Polres Banjar berkoordinasi dengan jajaran TNI, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, untuk pengamanan pilkada di Kota Banjar, Polres menurunkan 200 lebih personil kepolisian dan disebar di seluruh wilayah Kota Banjar. Kami akan bahas dengan topik mengenai pengamanan pilkada di Kota Banjar bersama Kapolres Banjar AKBP Denny Yulianto SIK MH. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Pak Denny, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Teh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik ya Pak ya, baik. Alhamdulillah Pak. Pak, tema kita kali ini mengenai pengamanan pilkada ya Pak ya di Kota Banjar. Ini boleh Pak Denny dipaparkan kira-kira apa saja Pak langkah-langkah dari Polres Banjar sendiri nanti untuk memastikan keamanan selama berlangsungnya pilkada di Kota Banjar. Terima kasih, Teh. Jadi dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada 2024 khususnya di Kota Banjar, kami dari Polres Banjar sudah menyiapkan beberapa strategi yang diantaranya adalah strategi untuk pemberdayaan dan penyiapan seluruh sumber daya yang dimiliki Polres, mulai dari personil, logistik, keuangan, serta kesiapan operasional, seperti mulai dari rencana operasi, administrasi, cara bertindak, sampai dengan rencana kontingensi. Kemudian strategi kerjasama dengan stakeholders terkait, mulai dari Pemkot, TNI, kemudian penyelenggara pilkada, KPU, dan juga Bawaslu. Kami melakukan dan menjalin komunikasi secara intens dengan pihak mereka, dan juga kami berkolaborasi dalam event-event tertentu maupun kegiatan pengamanan selama tahapan pilkada nanti. Baik, jadi dari Polres Banjar sendiri ini sudah memetakan langkah-langkah strategis gitu ya Pak ya, tadi seperti pemberdayaan seperti personel, kemudian operasional, logistik, keuangan, dan lain-lain, dan juga ada kerjasama ya Pak ya dengan lembaga lain seperti TNI, kemudian juga KPU, Pemda, dan juga Bawaslu. Boleh dijelaskan Pak ini mengenai bentuk koordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti yang telah disebutkan tadi, seperti apa Pak bentuk koordinasinya dalam rangka mengamankan proses pilkada nantinya? Terkait dengan koordinasi kami dengan stakeholders terkait, yaitu kami sudah sejak awal, karena alhamdulillah pemilu 2024 juga baru kita selesaikan kemarin di Banjar, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, sehingga komunikasi dengan stakeholders ini masih terus berlanjut, Mbak Teh. Masih terus berlanjut. Kami sering melakukan pertemuan baik rutin maupun pertemuan informal. Di situ kami saling update informasi, saling menyampaikan mungkin ada permasalahan atau kendala yang dihadapi, sehingga bisa sama-sama mencarikan solusi yang efektif. Dan sampai dengan saat ini, alhamdulillah dari
penyelenggara pemilu, ulangi penyelenggara pilkada nantinya KPU dan Bawaslu sering berkomunikasi dengan kami dan juga menyelenggarakan kegiatan pertemuan yang juga mengundang dari masyarakat dan elemen masyarakat termasuk dari perwakilan partai politik dan para calon. Dan juga dari Pemkot juga sudah memberikan dukungan seperti kebijakan-kebijakan dan juga dukungan anggaran karena ini eventnya event pilkada sehingga dukungan anggaran dialokasikan dari APBD. Dan juga dari rekan TNI juga sangat mendukung kami seperti kegiatan pengamanan pemilu sebelumnya. Rekan dari TNI juga membackup pengamanan yang dilakukan oleh Polres dan juga membantu pengamanan di mako-mako Polres dan Polsek. Demikian, Teh. Baik, jadi masih berjalan ya Pak ya untuk proses komunikasinya juga ya, dan juga tadi untuk koordinasinya dari segi pengamanan, kemudian anggaran, bahkan juga bekerja sama dengan perwakilan-perwakilan partai politik gitu ya Pak Dhani ya. Baik, Pak Dhani, kalau sejauh ini dari pantauan Polres Banjar sendiri apakah ada potensi ancaman atau kerawanan tertentu ini Pak yang mungkin sudah diidentifikasi nih Pak oleh Polres Banjar ya menjelang pilkada, lalu bagaimana Pak untuk rencana mitigasinya? Sampai dengan saat ini belum ada potensi kerawanan yang signifikan, Teh. Karena ini mengacu kepada tren pemilu dan pilkada sebelumnya. Alhamdulillah di Banjar pelaksanaan pemilu kemarin itu berjalan cukup kondusif, sehingga sampai dengan saat ini belum ada potensi yang signifikan. Tapi namun demikian kami tetap mengantisipasi kerawanan-kerawanan umum yang biasa terjadi di setiap tahapan pilkada. Ya, biasa mulai dari pengumuman calon, kampanye, tahap pemungutan penghitungan sampai dengan penetapan dan pelantikan. Nah, dari kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi, kita juga sudah menyiapkan rencana atau cara-cara mitigasinya, mulai dari komunikasi dan koordinasi dengan Prokopimda, KPU, Bawaslu, kemudian kita melakukan kegiatan kepolisian mulai dari preemptif, penyuluhan, preventif, patroli, penjagaan, sampai dengan represif terhadap potensi gangguan kamtipmas yang terjadi masyarakat yang diperkirakan akan mengganggu tahapan pilkada. Kami juga rutin menggelar pertemuan-pertemuan atau diskusi dialog antara elemen masyarakat dan juga para elit politik untuk sama-sama memiliki kesadaran akan pentingnya keamanan dan rasa damai bagi masyarakat Banjar. Demikian, Teh. Baik, sejauh ini potensi ancaman tidak ada ya Pak ya, namun tetap preventif tadi ya melalui diskusi-diskusi, dialog dengan tokoh masyarakat, Betul. bahkan juga dengan elit-elit parpol. Lalu Pak, kalau untuk potensi konflik deh Pak, atau mungkin bentrokan ya yang mungkin terjadi antara pendukung calon nih, antara pendukung calon selama masa kampanye dan juga pada hari pemungutan suara, ini seperti apa Pak untuk mitigasinya, preventifnya, dan rencananya? Terkait dengan rencana mitigasi apabila terjadi konflik atau bentrok, ya sebetulnya tidak kami harapkan dan alhamdulillah tren yang sebelumnya juga tidak ada, tapi kami tetap mengantisipasi salah satunya melalui kegiatan atau tindakan yang sudah diatur mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 2012 tentang penanganan konflik sosial dan juga di Perkap 8 2013 terkait penanganan konflik sosial. Di situ ada tahapan mulai pencegahan konflik, penghentian konflik, sampai dengan pemulihan pasca konflik. Nah, sampai dengan saat ini yang kami lakukan di tahapan pencegahan konflik atau penanganan potensi konflik itu dengan cara mengidentifikasi potensi konflik yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi kami melalui pertemuan-pertemuan diskusi, dialog dengan masyarakat, kami mencoba mencari tahu apa sih yang menjadi masalah di masyarakat, sehingga kami coba sama-sama mencarikan solusi yang lebih efektif. Kami juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara situasi damai melalui dialog, edukasi, dan juga kita memastikan masyarakat mau mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog.
dan juga mempercayakan penyelesaian masalah melalui peranata yang ada, baik peranata sosial maupun peranata yang ada di pemerintahan termasuk Polri. Dan apabila nanti pun terjadi, sudah ada SOP atau prosedur penanganan konflik seperti pelaksanaan operasi kontingensi dan juga kegiatan kepolisian lainnya. Demikian, Teh. Baik, jadi memang ini sudah ada SOP-nya dan sesuai dengan tahapan penanganan konflik-konflik sosial seperti itu ya Pak Dhani ya, dan tentu juga melalui dialog juga memberikan kesadaran ya Pak ya ke masyarakat untuk nanti pahit-pahitnya gitu ada semoga tidak terjadi apa ada konflik tidak main hakim sendiri gitu ya Pak ya, tapi diserahkan ke peranata sosial, kemudian juga peranata keamanan supaya kita sama-sama menjaga kondusivitas. Lalu Pak Dhani, kalau sejauh ini sudah seberapa siap Pak personel dan juga peralatan dari Polres Banjar nih Pak untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi nih selama berbagai tahapan pilkada? Apakah ada pelatihan khusus seperti itu Pak yang telah dilakukan untuk para personil? Alhamdulillah untuk kesiapan personil kami sudah mencukupi Teh, baik secara kuantitasnya. Sesuai dengan tahapan nanti kami akan mengoperasionalkan atau menggerakkan lebih dari 200, hampir 300 personil atau sekitar 2/3 kekuatan yang kami miliki. Dan juga secara kualitas personil juga kami siapkan mulai dari fisik, mentalnya, juga kesehatannya, karena belajar dari pengalaman pemilu tahun ini, saya rasa personel kami sudah lebih siap karena sudah bisa melihat, sudah bisa memanage untuk melaksanakan kegiatan pengamanan mulai dari tahap kampanye, pemungutan, penghitungan sampai dengan nanti pelantikan. Demikian, Teh. Baik, hampir 300 personel ya Pak, dan ini 2/3 dari kekuatan ya Pak ya, siap dikerahkan ya dengan berbagai kapasitas kualitas ya, fisik, mental, dan semuanya. Baik, lalu selain dari kesiapan personel juga dari Polres Banjar sendiri, seperti apa sih Pak pelibatan masyarakat nih Pak? Selain tadi memberikan kesadaran ya kepada masyarakat, tapi juga bagaimana dari Polres Banjar ini melibatkan masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan dan juga ketertiban nanti selama pilkada Pak? Betul Teh, bahwa peran serta atau tanggung jawab keamanan itu tidak hanya menjadi domain dari Polri, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama termasuk seluruh komponen masyarakat. Terkait dengan pelibatan masyarakat dalam menjaga Kaptipmas selama pilkada ini, kami juga sering selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memberikan rasa percaya diri bahwa apa yang telah kita capai, masyarakat Banjar capai pada saat pemilu kemarin di Banjar yang sudah dinilai berhasil kondusif, itu agar dipertahankan. Karena jangan sampai keberhasilan kita, nama baik Banjar yang sudah bagus ini kemudian menjadi menurun. Dan kami juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh hoax atau berita-berita yang provokatif gitu, dan juga mempercayakan penyelesaian masalah kepada pihak yang berwenang gitu, apabila terkait masalah pelanggaran pemilu melalui Gakumdu atau misalnya terkait masalah gangguan keamanan kepada Polri, dan juga sama-sama menjaga kondisivitas keamanan di lingkungannya masing-masing. Demikian, Teh. Baik, menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing dan jangan percaya hoax gitu ya Pak Dhani ya. Betul. Oke, lalu Pak selanjutnya untuk langkah pengamanan khusus di TPS nih, apakah juga sudah disiapkan ini untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara nantinya berjalan lancar dan aman Pak? Untuk langkah pengamanan khusus sebetulnya ini sudah diatur dalam rencana operasi. Ada pola pengamanan TPS yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan, sehingga bisa efektif. Seperti di Banjar, contohnya TPS tertentu itu satu TPS bisa dijaga oleh satu personil, tapi untuk TPS yang diperkirakan ada kerawanan,
itu bisa dijaga oleh satu TPS satu personil. Eh, Sampai dengan saat ini TPS yang rawan belum kita pastikan titiknya karena memang ada perubahan jumlah TPS untuk pilkada ini dibandingkan pemilu yang lalu. Akan tapi kita melihat kerawanan-kerawanan yang mungkin muncul di TPS ini apabila TPS ini berada di sekitar posko pemenangan atau pendukung salah satu calon. Itu mungkin kita akan masukkan sebagai TPS yang perlu perhatian lebih. Dan juga kami juga berkolaborasi juga dengan penyelenggara pilkada dalam ini KPU dan juga Bawaslu, pemerintah dan TNI untuk memastikan pemungutan dan penghitungan suara lancar. Dan untuk bisa berhasil ini kami juga nanti sebelum masuk ke tahapan pengamanan pilkada, kami akan melaksanakan kegiatan latihan praoperasi. Di situ juga ada latihan geladi bagaimana pengamanan TPS, bagaimana pengawalan logistik, latihan sistem pengamanan kota dan penanganan aksi apabila ada unjuk rasa di TPS. Demikian, Teh. Baik, untuk penanganan khusus ini disesuaikan ya Pak ya dengan tingkat keamanan di TPS-TPS tertentu dan bahkan nanti akan ada pelatihan praoperasi gitu ya Pak untuk para personel. Baik, Pak Dhani terakhir ini boleh dong diberikan ajakan dan juga imbauan Pak kepada masyarakat Kota Banjar khususnya ya untuk sama-sama menjaga kondusivitas dan juga melakukan pengamanan nih selama proses hingga selesai pilkada di Kota Banjar. Kepada masyarakat Kota Banjar, kami dari Polres Banjar menghimbau yang pertama agar masyarakat Banjar, khususnya para calon pemilih, berpartisipasi aktif untuk memberikan suaranya dalam pilkada Kota Banjar, dan juga menghindari segala bentuk pelanggaran, terutama terkait money politik. Jangan sampai kita mencederai proses atau pesta demokrasi di Banjar terkait money politik. Jangan sampai kita mencederai proses atau pesta demokrasi di Banjar dan kita mengharapkan masyarakat Banjar sama-sama mensukseskan sehingga menghasilkan calon atau pemimpin Kota Banjar yang amanah dan memenuhi harapan masyarakat. Demikian, Teh. Baik, masyarakat partisipasi aktif untuk ikut memilih, hindari pelanggaran politik uang juga ya Pak yang penting ya. Dan juga kita sama-sama menyukseskan seluruh tahapan dari pilkada untuk kita menentukan ya pemimpin masa depan di Kota Banjar. Baik, hatur nuhun telah bergabung bersama kami di Dialog Jawa Barat hari ini. Bapak Kapolres Banjar AKBP Dhani Yulianto SIK MH. Sukses terus Bapak, sehat selalu, lancar untuk semua programnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selamat sore. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Teh.